Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah klik video ini. Ya, dan bagi yang baru di video ini, halo, perkenalkan ya. Bagaimana teman-teman? Baik-baik saja? Saya pasti baik juga. Oke. Ini kita bahas tentang penambangan P-Network lagi dan sudah rame yang lumayan banyak tentang KYC yang berharga $150. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum menambang dan belum mencoba menambang P-Network, walaupun ini masih project dan belum jalan dan belum ada harga, nambang aja ya, moga-moga sukses gitu ya. Namanya project ya, belum tentu juga sukses, tapi saya yakin sukses ya ke depannya. Jangan lupa gabung untuk nambang P-Network. Caranya download aja di Google Play Store atau App Store ya. Terus download aplikasi yang namanya P-Network dan daftar dengan menggunakan kode GWYAP untuk kode pendaftaran. Oke, YAP. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan bahas, tapi kok aneh ya? Aneh kenapa? Kok tampilanku beda? Kok tampilanku nggak sama ya Mas kayak punya aku? Kok ada note di bawah sini? Kok ada note? Ada apa ini? Ya, nanti aku kasih tahu deh. Intinya aku memang sebagai note juga, note di sebuah negara. Jadi kalau kalian lihat P Blockchain Ledger, terus masuknya ke dashboard, di situ ada note. Ya, aku salah satu dari note ini. Kan cuman ada 518 note yang aktif 24.000 dan aku salah satu ada di sini. Ya, salah satu aku ada di sini. Jadi agak beda ya, ada note-nya. Jadi pin note-nya itu seperti ini. Cuma ya nanti saja. Oke. Intinya itu aja. Oke, kenapa beda? Tapi dari situ alasan kenapa video-video sebelumnya menolak yang namanya arti dari konsensus yang teman-teman bilang. Konsensus setiap negara $100, $200, $300 itu salah karena saya menggunakan node dan saya menjadi node dari P-Testnet. Karena itu saya tahu tentang konsensus yang sebenarnya, yang dimaksud tentang konsensus yang sebenarnya, karena saya sudah jadi node. Untuk teman-teman yang nggak tahu node, itu bakalan salah persepsi tentang konsensus. Tapi nanti aja aku jelasin tentang node ini. Intinya itu ya. Sekarang kembali ke topik. Kembali ke topik tentang harga KYC yang digembar-gemborkan $150. Kalau kita cari di Google dengan average KYC cost per customer, memang terlihat, kalau nggak baca ya, memang terlihat kayak begini. $150 per customer. Nah, ini terlihat bahwa dan diasumsikan kepada teman-teman, diasumsikan bahwa nanti KYC-nya adalah $150 per customer. Berarti kalau KYC aja $150 per customer, ini kan ada jutaan customer atau jutaan pioner. Berarti harganya lebih mahal daripada itu dong. Gitu. Jadi asumsinya seperti itu. Bahkan sampai $300 per customer. Tapi kita harus tahu teman-teman, ini $150 per customer dan $300 per customer itu untuk apa? Ya, untuk apa? Kita harus membaca. Ini adalah AP News, itu adalah portal berita, ya, portal berita yang sebenarnya portal berita itu untuk, kalau kita tahu itu AML ini untuk verifikasi identitas, ya, verifikasi identitas dan anti money laundry, ya, KYC-nya itu untuk mereka yang ingin meminjam, ya. Jadi berita ini adalah berita tentang bank sebagai pemberi pinjaman kepada orang yang ingin pinjaman atau para usaha atau bisnismen yang ingin meminjam, itu harus adanya KYC atau AML. Takutnya yang meminjam itu kalau kita nggak cek dulu, cek KYC, ya, itu dia menggunakan uangnya sebagai money laundry, menggunakan uangnya itu ternyata salah, ya,
Ya seperti bank pada umumnya, kalau kita punya perusahaan terus kita mau pinjam pasti akan dicek semua. Nah, itu yang namanya KYC dan AML. Dicek itu butuh biaya, teman-teman. Bukan seperti kita daftar KYC seperti kita daftar di broker, kita daftar di Binance atau Indodax, ada KYC juga. Nggak sama seperti itu. Kalau bank lebih komplit. Ya, kalau bank itu dia itu biayanya besar. Karena harus, kalau kita punya usaha, KYC-nya harus cek ke kantornya di mana, apakah benar ini kantornya, terus usahanya seperti apa, pendapatannya seperti apa, terus audit perusahaannya ini lagi memang perusahaan yang baik atau tidak. Nah, itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kenapa kok bisa sampai $150 sampai 300 sampai 400 $150 mana ya, ini $150 sampai $300 per pelanggan, karena memang audit harus ke sana, harus ngecek ini, ngecek itu, ngecek ini, KYC-nya jadinya mahal. Nah, itu untuk menjamin identitas itu baik dan bank memberikan pinjaman itu baik. Tetapi berita ini menggambarkan bahwa karena sudah teknologi digital, ya, pemberi pinjaman dengan teknologi digital itu bisa mengurangi biaya 70% dari yang ini. Karena apa ya? Teknologi itu bisa kita KYC dengan handphone saja atau Android saja, kayak gitu. Jadi biaya untuk ngecek ke kantor, untuk ngecek ke ini nggak diperlukan. Audit pun bisa kita download dokumennya, kita audit, kita cek sedikit, itu sudah bisa menggambarkan usaha atau kantor yang memang mau meminjam ke bank tersebut. Cuman yang baru ini teknologinya menggunakan AI atau Artificial Intelligence, di mana dia kecerdasan buatan yang dimana seolah-olah program yang dibuat itu menjadi sebuah otak manusia untuk ngecek itu secara otomatis. Itu namanya menggunakan AI agar lebih cepat, verifikasi juga lebih cepat, lebih mengurangi cost biaya KYC bagi bank-bank yang baru. Tetapi ini news ini atau berita ini sebagai persaingan atau pemberi pinjaman tradisional yang bank-bank baru yang sudah menggunakan teknologi tersebut pasti akan lebih baik daripada yang mereka tradisional, kayak gitu. Dan yang bank-bank tradisional akan menyusul kinerja cara untuk KYC dan AML yang dilakukan oleh bank-bank teknologi baru, kayak gitu. Nah, di sini yang salah buat teman-teman pioner, kita balik lagi ke Pay Network, adalah, sebentar ya, aku pause dulu karena ada sorry, tadi ada notifikasi, jadi aku harus lihat dulu. Nah, aku lanjutin ya. Nah, kesalahan para pioner, kesalahan para teman-teman yang ngasih informasi itu membacanya hanya dari sini doang, tapi tidak membaca atau tidak melihat sebenarnya $150 atau $300 ini untuk apa sih? Untuk siapa sih? Kenapa cost-nya besar itu kenapa sih? Gitu ya. Terus sebenarnya kok bisa seperti itu sih? Kalau teman-teman yang sudah lama di valuta asing, di saham, di kripto, yang pernah daftar blockchain, ya pernah daftar online, intinya online seperti banyak sekali sebenarnya, Binomo kayak gitu-gitu yang ramai kemarin. Olim Trade itu membutuhkan namanya KYC. KYC itu ya cuma kita upload dokumen gitu aja. Tapi ini beda. Ini bukan untuk KYC yang seperti itu. Kenapa costnya bisa mahal? Tapi untuk usaha, untuk bisnismen yang besar, yang pengen pinjem uang besar, bank itu makanya di posting di web berita ini, karena itu yang membuat pemberi pinjaman itu agak kesulitan karena butuh biaya kos yang tinggi. Itu pun belum terjadi pinjaman atau belum tentu perusahaan tersebut boleh pinjam. Kalau belum tentu boleh pinjam, jelas rugi dong. Kita harus bayar $150. Atau orang itu ada juga bank yang orang tersebut yang harus membayarkan $150 atau $300 untuk KYC atau AML. Tapi karena digital, berita ini membuat bisa mengurangi biaya sampai 70%. Tetap ada biayanya karena audit itu
sangat sulit ya. Harus audit, harus ini kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memberikan informasi KYC harga sekian untuk teman-teman pioner yang memberikan informasi kepada pioner lain, walaupun maksud kalian adalah biar ngerti gitu ya, tapi kalian juga harus mencari, kesimpulannya harus mencari informasi lebih, paling nggak membaca dulu sebenarnya apa sih, kenapa kok harga segitu sih, masuk akal nggak untuk kita, sesuai nggak dengan kita, atau searah nggak dengan kita. Belum, kalau belum ya jangan dong, kasihan teman-teman yang mencari informasi yang benar, ternyata kenanya informasi yang salah, jadinya mereka makin amburadul, makin nggak karuan karena kesalahan itu. Makanya ada bacaan, ya kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, jadi translate. Kayak aku kurang bahasa Inggrisnya minim, ya aku translate bahasa Indonesia. Cari lagi ke mana? Ke informasi-informasi lain. Alasannya apa ya? Ini berita ini untuk apa ya? Untuk siapa? Targetnya berita ini untuk siapa sih sebenarnya? Kayak gitu. Jadi jangan dipatok secara keseluruhan. Nah, itu yang buat orang-orang, buat teman-teman KYC, yang mencari tentang KYC, yang mencari tentang price, jadi berhalusinasi. Ya memang kalau terlihat dari sini memang kelihatannya kelihatan $150 per customer, gede banget, mahal banget, kok bisa gitu loh ya. Bisa, tapi ini kan untuk bank, bukan untuk seperti kita. Jadi itu yang perlu kalian baca dulu lah, baca dulu, pahami dulu artinya, jangan langsung mengeluarkan statement seperti itu. Kasihan buat teman-teman yang cari informasi dan informasi yang mereka butuhkan, nggak tahu kalau informasi yang dia butuhkan itu salah atau tidak. Kalau mereka mencari informasi biasanya langsung dimakan mentah-mentah, dan itu saran saya buat itu ya. Bentar ada tamu bentar ya. Oke, lanjut. Ada 2 saran sebenarnya. Bukan hanya untuk mereka yang membuat informasi atau kreator yang mungkin di Facebook, di YouTube. Di Facebook banyak banget yang menuliskan ini juga. Ini sarannya untuk mereka yang ngasih informasi sudah ya. Intinya informasi yang kalian mau sebarkan, paling nggak kalian harus ngerti dulu, atau paling nggak kalian harus baca dulu. Nah, sekarang kesimpulan atau saran untuk mereka pioner yang mencari informasi. Jangan langsung dimakan mentah-mentah, teman-teman. Seperti saya ngomong seperti ini, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Coba pelajarin lagi. Walaupun saya yang ngomong, kemarin pernah saya membuat sebuah kesalahan tentang Binance, tentang Pi. Itu jangan dimakan mentah-mentah. Saya pun bisa salah. Lebih baiknya kalian mencari informasi lagi. Meng-cross check lagi kayak gitu. Jadi jangan langsung karena kamu mau dikasih emas dan orang menawarkan cincin emas kuning dengan harga 200.000, dibilang 10 gram dan diukur 10 gram, jangan langsung percaya. Coba cek dulu apakah beneran emas atau hanya kuningan. Kalau kalian hanya bahagia karena harga murah ya, atau mimpi indah, emasnya bagus, kuning, cincin, harganya murah, dia butuh duit, ya kalian bisa ketipu. Ya anggap saja, atau perumpamaannya seperti itu. Paling nggak ya tes dulu, ini beneran emas nggak sih, ini beneran bukan kuningan nggak sih, ini coba asli nggak sih, atau hanya sekedar tempelan nggak sih, dan segala macam. Jadi teman-teman, aku ingin semuanya itu lebih cerdas gitu. Apalagi informasi yang sangat gampang sekarang disebarin, walaupun yang nyebarin belum tentu tahu ya, itu sangat mudah. Jadi ya itu ya, aku harapkan kalian lebih cross check lagi. Itu juga demi kalian, bukan aku ya. Itu aja yang bisa aku paparkan atau informasinya tentang harga $150, $300 per KYC. Ya semoga kalian dapat wawasan yang lebih baik dan lebih belajar lagi dan cross check lagi kalau mendapatkan sebuah informasi. Ya, terserah. Buat teman-teman yang nggak percaya, aku bacaan sendiri. Buat teman-teman yang masih ngehit, tujuanku tetap akan mengingatkan secara lurus, walaupun memang menyakitkan bagi kalian, akan aku lakukan. Ya, intinya sesuai data, sesuai dengan
referensi yang jelas ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Dan aku minta banget like-nya, karena teman-teman biar nggak tertipu lagi dengan info-info yang sembarangan. Oke? Terus loncengnya dinyalain. Nanti ketika ada info terbaru atau pembenaran terbaru, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Saya Yohanes Prayoga. Bye-bye.